Teringat betul dahulu, kala umur masih kurayu, berharap dewasa agar mampu kumaknai arti bulanmu. Bocah-bocah yang mengemis dewasa, belajar meminta puasa. Tiba matang usianya pintar ia merasa. Pintar ia merasa. Mulailah ia belajar, mulailah ia bersabar. Bibirnya bergetar, zikirnya terantar. Ibadah baginya adalah candu, bahkan waktu ia bunuh. Terharu, sampai suatu waktu tanya ia dalam kalbu, ibadah apa yang paling tinggi nilainya bagi Tuhan? Rukun iman dan Islam, lalu berapa banyak nilai kebaikan? Aku takut saat mendirikan sholat, aku butuh didengar, karena hidupku terancam bukan karena cinta yang adalah akar. Sudah berapa banyak Ramadan kita lalui, sesali lalai serasa tak cukup dibiayai. Minta diampuni tapi selalu saja tukar hati, tak sehati kita kalah dalam bakti atas bukti. Tapi Tuhan memang pengasih dan penyayang. Di setiap jalan selalu saja ada kesempatan. Bahkan kesalahan dan kebenaran tak sejati menemukan jalan pulang. Sebab taatku hanya sebatas Ramadan yang sebulan. Aku ingat cerita kakek saat ibunda merawatku dalam rahim. Percakapannya mahal yang intrim, kata-katanya begitu halim. Peristiwa yang bukan lagi soal awal bagi mereka yang berakal. Aku dan ibunda berbagi siang dan malam yang normal, hingga keluargaku suci bapakku memberi komando. Inilah kisah Ramadanku yang tersirat dan ditolak kebodohan. Aku semakin mendekatinya, mencari maksud dan tujuan. Untuk apa semua ini ada jika Tuhan memang pengampun dan penyayang? Di malam-malam pengampunan, pikir kerdilku berkeliaran. Beberapa pertanyaan tak selesai terjawabkan. Untuk apa Ramadan ada ketika Tuhan mengaku ia maha pengampun? Aku curiga Tuhan punya rahasia dan Ramadan adalah cerminan. Entahlah. Ini semacam teka-teki ilahi. Kita mengulangi ibadah entah berapa jumlah pahala atau dosa yang kita bawa. Relakah kita bila menuju tua selalu tunduk dan patuh? Tapi ketika kita mati kita diantar ke neraka pasti tak mau. Siapa mau, siapa tahu. Tuhan memang maha kuasa, melawan tak bisa. Dan kita mulai berpikir paksa, keluar dari definisi-definisi lebih serius memaknai apapun itu sekalipun kita membaca kisah-kisah iblis. Kita kadang liar dalam diri sendiri, sopan kala sesama, telanjang bersama Tuhan tapi berpakaian untuk manusia. Lalu penghargaan apa yang membuat kita bangga bahwa kita adalah manusia yang paling rapih isi dadanya? Berhentilah kita menganggap pantas mewakili Tuhan untuk menjadikan sesuatu itu layak atau tidak. Bahkan seorang mubalik sekalipun hanya sebatas menyampaikan, bukan mengislamkan apalagi menjanjikan kenikmatan surgawi. Selamat menjalani ibadah puasa saudaraku di bumi. Semoga semesta meridhoi tiap tulus yang berangkat dari hati. Semoga ibadah kita tak sekedar gerakan pemujaan yang meminta surga dan kenikmatan. Semoga segala bentuk ibadah dapat membawa kita kepada yang sejati, yang hakiki, agar kita dapati hidup, temui mati, jumpai kekasih, kenali ilahi. Salamun.